Selamat datang kepada peserta OSCE Prodi D3 Kebidanan Poso. OSCE atau Objective Structured Clinical Examination adalah ujian yang menguji kompetensi klinik secara terstruktur dan objektif. Ujian ini biasanya dilakukan setiap pertengahan dan akhir semester. OSCE memiliki beberapa tujuan, di antaranya: pertama, mengetahui seberapa jauh keterampilan mahasiswa dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah dia pelajari. Kedua, memberikan gambaran kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan ujian nasional. OSCE merupakan ujian wajib bagi mahasiswa di beberapa program studi, seperti Diploma 3 dan Sarjana Terapan. Pada kegiatan OSCE terdapat 6 stase. Stase pertama kehamilan, stase kedua persalinan, stase ketiga masa nifas, stase keempat bayi baru lahir, dan stase kelima KB. Aturan pada ujian OSCE, mahasiswa diberikan waktu untuk membaca kasus per stase selama 30 detik. Waktu yang dibutuhkan untuk masuk ke ruangan selama 30 detik. Kemudian, setiap ruangan ujian per stase selama 30 menit. Kemudian, waktu yang dibutuhkan untuk peserta ujian dalam memberikan asuhan per stase selama 10 menit. Selanjutnya, waktu yang dibutuhkan peserta ujian untuk pindah ke stase selanjutnya selama 1 menit. Jadi, total waktu yang dibutuhkan untuk ujian dalam satu stase sebanyak 12 menit. Peserta ujian dipersilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Bahkan membaca soal. Silahkan memasuki ruangan. Pada stasiun 1, kasus yang diberikan kepada peserta ujian OSCE yaitu seorang perempuan umur 20 tahun G1P0A0, usia kehamilan 36 minggu, datang ke praktik mandiri bidan untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80 mm Hg, nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,4 derajat Celcius. Selanjutnya, bidan melakukan pemeriksaan abdomen. Tugas yang diberikan kepada peserta ujian yaitu lakukan pemeriksaan Leopold dan DJJ. Kedua, catat data objektif pada kasus tersebut pada kertas yang telah disediakan dan berikan catatan kepada penguji. Pemeriksaan Leopold adalah pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan meraba perut dan panggul ibu hamil untuk mengetahui posisi janin dalam rahim. Langkah-langkah Leopold yaitu: Leopold pertama, bidan akan meraba bagian atas perut ibu dengan kedua tangan untuk mengetahui letak bagian tertinggi rahim atau fundus. Bidan juga akan meraba area fundus untuk mengetahui bagian tubuh janin yang berada di atas. Leopold 2, bidan akan memberikan tekanan yang dalam dengan satu telapak tangan, sedangkan tangan lainnya akan merasakan rahim. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengidentifikasi lokasi punggung bayi dan bagian tubuh anak lainnya. Leopold 3,
Pemeriksaan ini disebut juga dengan pegangan Paulik. Leopold IV, pemeriksaan ini disebut juga dengan pemeriksaan panggul. Pemeriksaan detak jantung janin berfungsi untuk mendeteksi kegawatan janin yang dapat menyebabkan kematian, memastikan janin dalam kondisi sehat, mendeteksi masalah pada janin seperti kekurangan oksigen, membantu menentukan metode persalinan yang tepat, menentukan apakah obat-obatan yang dikonsumsi ibu menimbulkan efek samping pada janin. Pemeriksaan detak jantung janin dilakukan dengan menggunakan alat bantu seperti Doppler atau USG. Detak jantung janin normal berkisar antara 120 sampai 160 kali per menit. Pendokumentasian sangat penting dilakukan oleh bidan setelah memberikan asuhan. Fungsi pentingnya melakukan dokumentasi kebidanan meliputi dua hal, yaitu pertama, untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang telah dilakukan bidan. Kedua, sebagai bukti dari setiap tindakan bidan bila terjadi gugatan terhadapnya. Pada stasiun 2, kasus yang diberikan kepada peserta ujian OSCE yaitu seorang perempuan umur 26 tahun P1A0 melahirkan bayinya 1 menit yang lalu. Bidan telah mengeringkan tubuh bayi dan meletakkan bayi di atas perut ibu. Selanjutnya, bidan akan membantu menolong pengeluaran plasenta, tetapi belum memastikan adanya janin kedua. Tugas yang diberikan kepada peserta ujian yaitu 1. Catat diagnosis pada kasus tersebut. Kedua, gunakan APD. Ketiga, lakukan tindakan selanjutnya sampai memeriksa kelengkapan plasenta. Mengeringkan tubuh bayi adalah tindakan yang dilakukan untuk menjaga kehangatan tubuh bayi dan merangsang pernafasannya. Bayi baru lahir harus dikeringkan segera setelah lahir untuk mencegah kehilangan panas secara evaporasi. Evaporasi adalah proses kehilangan panas tubuh melalui penguapan cairan ketuban pada permukaan tubuh bayi. Selain itu, mengeringkan tubuh bayi juga merupakan rangsangan taktil yang dapat merangsang pernafasan bayi. Pengeluaran plasenta merupakan bagian dari manajemen skala 3 dalam persalinan. Kontraksi uterus yang efektif mempercepat pengeluaran plasenta, mencegah perdarahan, dan mengurangi kehilangan darah. Pengeluaran plasenta biasanya terjadi 6-15 menit setelah bayi lahir dan tidak boleh lebih dari 30 menit. Jika lebih dari 30 menit, kemungkinan akan terjadi komplikasi seperti perdarahan. Alat pelindung diri atau APD merupakan kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan resiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja dan orang di sekelilingnya. Kewajiban ini sudah disepakati oleh pemerintah melalui Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia. Fungsi penggunaan alat pelindung diri atau APD bagi bidan adalah untuk mengurangi resiko bahaya di lingkungan kerja, seperti tertular infeksi dari pasien. APD juga dapat mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. APD yang digunakan bidan harus sesuai dengan potensi risiko bahaya yang ada. Misalnya, saat asuhan persalinan, bidan sebaiknya menggunakan sepatu boot atau melindungi dari cedera benda tajam dan basah saat pecahnya ketuban. Selain itu, bidan juga perlu memahami teknik penggunaan dan pelepasan APD yang baik. APD
harus dilepas secara berurutan dan dengan mencuci tangan setiap kali selesai melepaskan satu atribut. Pemeriksaan plasenta memiliki beberapa fungsi, di antaranya memberikan informasi penting mengenai kelainan maternal pada plasenta, mengungkap penyebab kelahiran prematur, hambatan pertumbuhan janin, atau kerusakan perkembangan saraf janin, memberikan informasi diagnosis, prognosis, dan terapi yang penting, mengungkap informasi yang mungkin relevan dengan kehamilan di masa mendatang, memberikan petunjuk mengenai kemungkinan penyebab penyakit atau kematian neonatal, mengevaluasi dampak penyakit ibu pada kehamilan, memberikan pertimbangan hukum. Pemeriksaan plasenta dilakukan dengan cara mengukur ukuran, bentuk, konsistensi, dan kelengkapan plasenta. Pemeriksaan juga dilakukan untuk mendeteksi keberadaan lobus aksesoris, infark plasenta, perdarahan, tumor, dan nodul. Jika terdeteksi kelainan atau terdapat indikasi tertentu, plasenta harus diserahkan untuk evaluasi patologis. Fungsi pelepasan plasenta adalah untuk mengeluarkan plasenta dari rahim setelah bayi lahir. Kontraksi rahim yang kuat akan mendorong plasenta turun ke segmen bawah rahim. Plasenta akan tertekan dan keluar melalui rongga segmen bawah rahim. Proses pelepasan plasenta dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kekuatan kontraksi rahim dan lokasi plasenta di dalam rahim. Kontraksi rahim yang baik dapat mempercepat proses pelepasan plasenta dan mengurangi resiko perdarahan. Pada stasiun 3, kasus yang diberikan kepada peserta ujian OSCE yaitu orang perempuan Nyonya K, umur 39 tahun, P1A0, melahirkan anak pertama 2 jam yang lalu di Rumah Sakit Trungkit, Kota Poso. Ibu mengatakan keluar banyak darah dari jalan lahir dan ibu merasa masih takut bangun dari tempat tidurnya. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 100/70 mm Hg, nadi 100 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, kontraksi uterus lembek. Bidan mengatakan eksplorasi pada ibu. Pada stasiun 4, kasus yang diberikan kepada peserta ujian OSCE yaitu seorang perempuan membawa anaknya bayi K ke Posyandu tanggal 12 Mei 2024. Bayi K lahir pada tanggal 9 Oktober 2023. Kemudian, bayi K dilakukan pemeriksaan KPSP oleh bidan dengan hasil masing-masing satu pertanyaan. Pada stasiun 6, kasus yang diberikan kepada peserta ujian OSCE yaitu pasangan suami istri Tuan S dan Nyonya A yang baru menikah 3 hari yang lalu datang ke praktik mandiri bidan mengatakan ingin menunda kehamilan karena Nyonya A masih kuliah dan rencana akan wisuda 4 bulan lagi. Saat ini, ibu masih dalam keadaan haid. Nyonya A mengatakan takut jika disuntik. Pasangan tersebut tidak tahu harus memiliki alat kontrasepsi apa. Hasil pemeriksaan, Nyonya A semua dalam keadaan normal. Tugas yang diberikan kepada peserta ujian OSCE yaitu: pertama, lakukan anamnesis pada pasangan tersebut. Kedua, berikan pendidikan kesehatan agar pasangan tersebut dapat memilih kontrasepsi yang tepat. KB adalah singkatan dari keluarga berencana yang merupakan upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan. KB juga bertujuan untuk membantu keluarga yang sehat
sejahtera, dan berkualitas. KB dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti pil, suntik KB, implan atau susuk, AKDR alat kontrasepsi dalam rahim, kondom, tubektomi, vasektomi. KB memiliki banyak manfaat, di antaranya menurunkan risiko kehamilan, menjaga kesehatan mental, membantu anak memperoleh perhatian, pemeliharaan, dan makanan yang cukup, mencegah gangguan kesehatan reproduksi. KB merupakan bagian yang terpadu dalam program pembangunan nasional